Halo guys, sebelum memasuki materi saya ada komplikasi video tentang pembuatan tugas kocak. Sekidot. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Memang Mbak sudah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. With nothing on under your trench coat. There's no end. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Saputra. Saya kuliah di Universitas Bina Insan dan NIM saya 2101020018. Saya dari Prodi Akuntansi 6A1 ingin menjelaskan materi saya yang berjudul tentang langsung saja kita ke materinya, yaitu definisi dan ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji suatu hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dan organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian akuntansi, yang kedua memahami aspek-aspek kepentingan dalam akuntansi, yang ketiga memahami ruang lingkup akuntansi. Akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntan dan pelaporan. Akuntansi keperilakuan menekankan pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor. Pengaruh dari fungsi akuntansi misalnya partisipasi penganggaran, ketaatan penganggaran, dan karakteristik sistem informasi. Dan fungsi auditing terhadap perilaku ini misalnya pertimbangan atau judgment dan pengambilan keputusan auditor dan kualitas pertimbangan dan keputusan auditor, dan pengaruh dari keluaran dari fungsi-fungsi akuntansi berupa laporan keuangan terhadap pertimbangan, pemakaian, dan pengambilan keputusan menurut Bamber tahun 1993. Akuntansi keperilakuan dari Belkowi tahun 1989 menekankan pada relevansi dan informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan individu maupun kelompok yang disebabkan oleh terjadinya komunikasi individu
maupun kelompok yang disebabkan oleh terjadinya komunikasi di antara mereka. Akuntansi berorientasi pada praktik, aksi, dan perilaku. Pengaruh dari praktik, aksi, dan perilaku tersebut secara langsung memberi suatu pengaruh bagi akuntan. Karena akuntan adalah suatu proses perilakuan, maka akuntan keperlakuan merupakan aplikasi dari ilmu keperlakuan pada akuntansi. Akuntansi keperlakuan berkonsentrasi pada keperlakuan orang yang terkait dengan informasi akuntansi dan segala permasalahannya. Permasalahan di dunia ini ternyata tidak ideal seperti yang dipikirkan. Dunia serba rumit dengan perilaku manusia di dalamnya. Aspek-aspek penting dalam akuntansi. Menurut Chief dan Lewin tahun 1974 ada 5 aspek penting dalam akuntansi, yaitu yang pertama teori perusahaan dan keperlakuan manajer, yang kedua penganggaran dan perencanaan, ketiga pengambilan keputusan, keempat pengendalian, dan kelima pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup atau silabus akuntansi keperlakuan, meliputi pengantar akuntansi keperlakuan, tinjauan praktik akuntansi terhadap ilmu keperlakuan, konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial, aspek perilaku dalam akuntansi keuangan, aspek perilaku dalam penganggaran, aspek perilaku dalam sistem informasi, aspek perilaku dalam auditing, aspek perilaku dalam akuntansi sosial, aspek filosofi riset dalam akuntansi keperlakuan, dan yang terakhir metode riset. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu bidang yang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan auditing. Studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku dari non-akuntan yang telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan, menurut Hofstadter dan Kinert pada tahun 1970. Riset akuntansi keperlakuan meliputi masalah berhubungan dengan yang pertama yaitu pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi auditing terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Pada bulan Juni 1951, Controlship Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperlakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara dan oleh karena itu perlu disempurnakan. Paradigma riset perilaku yang dilakukan oleh Stardy pada tahun 1960 dalam disertasinya telah mengenai pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Selanjutnya disusul oleh karya Bernstein pada tahun 1963 serta Churchill dan Cooper pada tahun 1965 yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Dan riset ini berlangsung pada tahun 1970 dengan suatu rangkaian studi oleh Mock pada tahun 1969 sampai dengan 1973. Barefit pada tahun 1972, Mage dan Dickhout pada tahun 1978, Bansband dan Dexter pada tahun 1979. Fokus dari studi-studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial,
namun penekanannya mengalami pergeseran dari pengaruh informasi akuntansi ke perilaku terhadap pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Studi yang mempengaruhi bidang ini dilakukan oleh Aston pada tahun 1974 dan Libby pada tahun 1975 yang membantu membentuk studi standar dalam desain eksperimental dan validasi internal untuk pertimbangan riset yang diikuti. Mulai dari tahun 1960 sampai 1080-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Artikel pertama menggambarkan mengenai akuntansi keperilakuan, sementara artikel selanjutnya membahas mengenai teori dan konsep ilmu pengetahuan keperilakuan dalam kaitnya dengan akuntansi serta implikasi bagi prinsip-prinsip akuntansi dan praktiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada saya mohon ampun, dan saya meminta maaf apabila tadi dalam penyampaiannya dan tutur kata saya kurang jelas. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.